Halo, apa kabar guru hebat semuanya? Kali ini saya akan berbagi mengenai pengalaman baik dari LK3.1 dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di mana lokasinya di SMK Negeri 3 Sungai Penuh. Di sini tujuan yang ingin dicapai yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah PBL untuk membangun berpikir kritis siswa pada pelajaran pendidikan Pancasila. Penulis saya sendiri, Hendra. Tanggal pelaksanaan itu pada tanggal 26 September tahun 2022. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah di sini adanya perubahan kurikulum yang merupakan salah satu perubahan yang sistemik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Akibat dari fase transisi PJJ ke PTM ini membuat kondisi belajar siswa jauh menurun karena efek dari lamanya pelaksanaan PJJ. Perubahan yang terjadi di sini peserta didik kita temukan malas untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan di saat proses pembelajaran peserta didik kurang fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pelajaran masih berpusat pada guru dan tidak adanya keberanian peserta didik dalam mengungkapkan pendapat. Jadi berdasarkan praktek pengalaman saya ini, saya rasa baik untuk dibagikan karena setiap guru dalam fase transisi ini pasti memiliki persamaan masalah yang dihadapi. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita selaku guru untuk melakukan suatu perubahan dan berinovasi agar dapat memicu minat dan motivasi siswa dalam belajar. Dengan menggunakan tempatan media dan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik. Dengan mengupayakan kolaborasi antara guru dan siswa dengan menggunakan model pembelajaran base learning pada materi pembelajaran. Tantangan yang kami temukan dalam mencapai tujuan ini, di sini sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum baru, jadi butuh penyelesaian dan adaptasi dengan kondisi peserta didik. Perlu adanya kreativitas dan inovasi dari guru, ya, sehingga kita dapat berkolaborasi baik dengan media maupun dengan siswa itu sendiri. Kemudian pastilah membutuhkan pemahaman teknologi agar terciptanya kolaborasi tersebut. Kemudian untuk sarana kita juga membutuhkan ketersediaan media seperti Infocus, laptop, dan jaringan internet. Kemudian guru harus mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik agar untuk mengatasi kesulitan pelajar peserta didik kita dapat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran PBL dan berkolaborasi sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Kemudian guru harus menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Berdasarkan tantangan di atas, tentulah harus memiliki kemampuan kompetensi pedagogik dan personal yang mumpuni agar terciptanya suatu sinergivitas dan kolaborasi guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat terciptanya suatu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi berdasarkan tantangan yang ditemukan, langkah kami dalam menyelesaikan hal tersebut, ya tentulah dalam hal pemilihan media. Media ini inovatif. Berdasarkan kajian literatur, media pembelajaran inovatif itu berupa video, aplikasi berbasis teknologi. Ada Quizzes, Classroom.
banyak lagi seperti permainan poster, gambar, fotografi, papan panel, chart, berupa bagan. Jadi pada pembelajaran ini kami menggunakan media pembelajaran awalnya mandiri dengan menggunakan classroom dan dilanjutkan dengan penggunaan PTT dan video pembelajaran yang memiliki hubungan keterkaitan dengan materi yang diajarkan. Nah, untuk pembuatan media pembelajaran ini kami kerjakan sendiri dengan mulai menyediakan alat dan bahan serta mendesain media sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, untuk media video referensi lain kami ambil dari media internet, YouTube gitu. Nah, untuk sumber media PTT kami peroleh referensinya berdasarkan dari buku siswa dan buku guru. Demikian juga dengan literatur lainnya kami peroleh dari internet. Di sini guru terlebih dahulu memberikan pembelajaran secara online dengan menggunakan media classroom pada siswa dengan memberikan tugas yang akan dikerjakan secara mandiri di rumah sebelum pertemuan tatap muka dilaksanakan. Keuntungan dengan membagikan materi terlebih dahulu sebelum pembelajaran dilaksanakan, di sini siswa dapat memahami pembelajaran sebelum pembelajaran dilaksanakan. Di saat tatap muka berlangsung, siswa sudah paham materi apa yang akan dipelajari dan bagaimana proses pembelajaran itu, arah dan tujuan pembelajaran akan dilaksanakan. Jadi siswa sudah paham apa yang akan dikerjakan. Kemudian untuk pemilihan model pembelajaran, di sini guru tentulah harus memahami karakteristik dari peserta didik dan karakteristik dari materi pelajaran dalam menentukan model pembelajaran yang akan dipergunakan. Adapun model pembelajaran yang dipergunakan di sini kami menggunakan model pembelajaran inovatif problem based learning. Sumber daya lain yang kami pergunakan dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning ini model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian ada jaringan internet, buku siswa dan buku guru, dan LKPD yang berpusat pada peserta didik, kemudian instrumen pembelajaran dan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di sini kami menerapkan model pembelajaran PBL di mana guru dan siswa berkolaborasi, ya, dan kami laksanakan dalam 2 kali pertemuan. Refleksi hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan PPL 1 dan 2 ini dengan menggunakan metode PBL problem based learning dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Peserta didik mampu dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya dari hasil evaluasi penilaian, adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam memahami materi pelajaran. Respon peserta didik setelah dilaksananya pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ini, siswa sangat senang dan termotivasi untuk mengetahui lebih jauh tentang materi yang dipelajari. Dapat dilihat pada saat siswa merespon pembelajaran dengan aktif dalam menganalisis, mengkaji, lalu mempresentasikan dan menguji dari hasil presentasi mereka. Faktor keberhasilan atau kriteria keberhasilan dari strategi yang telah dilakukan ditentukan oleh kemampuan, kompetensi pedagogik dan profesional dalam memilih media pembelajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik agar terciptanya sinergivitas dan kolaborasi guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga terciptanya suatu pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Demikian hasil berprestis pengalaman baik
kami selama melaksanakan PPL ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.